Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Max Broker. Halo Sobat Trader, berjumpa lagi bareng saya Widiansyah Muhammad Kahfi di Didimax Trading Room. Nah, di kesempatan video kali ini saya masih akan membahas seputar SMC atau Smart Money Concept. Nah, di kesempatan materi kali ini saya akan membahas seputar 5 kesalahan umum yang sering dilakukan oleh trader saat menggunakan teknik Smart Money Concept. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu salah memahami struktur market. Struktur market ini adalah pondasi dalam SMC. Jadi ketika teman-teman gagal memahami pola tren atau break of structure-nya atau change of karakternya dari sebuah market structure, itu nanti pasti kesananya bakalan acak-acakan ketika kita melakukan analisa. Nah, ketika teman-teman salah melakukan analisa dari dasarnya saja, yaitu market structure-nya ini, nanti teman-teman bakalan salah arah juga ketika menentukan posisi buy atau sell di market sendiri. Contoh sederhananya, ketika kita melihat market sepintas, dia setelah melakukan break of structure-nya. Padahal itu market structure belum membentuk setup untuk break of structure yang valid. Nah, contohnya lagi ketika kita setelah menentukan break of structure-nya bahwasannya market arahnya itu dia bergerak bullish, tapi ternyata yang terjadi sebenarnya adalah market sedang bergerak bearish di high time frame-nya. Nah, solusinya gunakan multiple time frame untuk mendapatkan gambaran-gambaran lengkap dan pemahaman perbedaan antara trend continuation dan trend reversalnya di market itu sendiri. Kesalahan kedua yaitu entry di zona supply atau demand yang kurang valid. Nah, teman-teman harus pahami terlebih dahulu, tidak semua zona supply atau demand itu sama kuatnya. Contohnya, sepintas kita sudah mengidentifikasi zona supply dan demand. Nah, setelah saat itu kita langsung saja menentukan untuk entry posisi pada zona supply dan demand tersebut. Padahal zona supply dan demand tersebut tingkat kekuatannya itu sangat lemah. Salah satu cara untuk mengidentifikasi zona supply atau demand-nya ini kuat atau enggaknya, itu bisa kita menentukan dengan cara mengidentifikasi apakah di zona supply atau demand-nya tersebut itu terdapat area likuiditas atau tidak. Seperti halnya buy side liquidity atau sell side liquidity. Nah, ini Bapak Ibu atau teman-teman perlu perhatikan juga sebelum melakukan entry posisi di zona supply atau demand tersebut. Kesalahan yang ketiga yaitu tidak sabar menunggu konfirmasi entry. Masuk tanpa menunggu konfirmasi entry malah sering mengarah ke kerugian, terutama jika market melakukan fake out atau false breakout. Jadi hati-hati ketika teman-teman sudah melakukan entry posisi. Jadi solusinya kita harus menunggu konfirmasi entry terlebih dahulu sebelum menentukan buy atau sell-nya di market. Kesalahan yang ketiga yaitu tidak sabar menunggu konfirmasi entry. Nah, teman-teman, di dunia trading itu kita membutuhkan juga yang namanya kesabaran, gitu ya. Nah, di SMC pun kita harus sabar menunggu yang namanya konfirmasi entry, ya. Jadi, ketika kita sudah menentukan di mana titik letak buy atau sell-nya, kita harus nunggu juga setup sudah benar-benar terbentuk dan ngasih konfirmasi untuk entry posisi agar probabilitasnya semakin tinggi dan semakin kuat pula. Nah, salah satu beberapa contoh untuk menunggu konfirmasi entry yaitu kita melihat di lower time frame-nya dia apakah sudah terbentuk change of character atau yang lain-lainnya, atau juga kita bisa menggunakan alat bantu indikator lain, misalnya moving average dan indikator yang lain sebagainya.
Jadi SMC ini fleksibel ya, bisa kita gunakan juga untuk kombinasi dengan indikator-indikator lain. Lalu kesalahan yang keempat yaitu over trading karena terlalu percaya diri. Nah, trader yang terlalu percaya diri seringkali membuka terlalu banyak posisi atau memperbesar ukuran lot, terutama setelah beberapa kali profit berturut-turut. Contoh semisal teman-teman sudah melakukan 5-10 kali transaksi dalam satu hari karena sudah merasa telah menguasai market. Nah, untuk solusinya jadi teman-teman harus membatasi jumlah lotnya atau jumlah tradingannya per hari dan tetap harus disiplin pada plan tradingnya. Selalu ingat, bahkan strategi terbaik pun tidak bisa menjamin keakurasiannya sampai 100%. Kesalahan yang terakhir yaitu yang kelima adalah mengabaikan manajemen resiko. Nah, manajemen resiko di sini adalah faktor kunci keberhasilan ya, teman-teman. Tetapi banyak trader melupakan ini dengan mempertaruhkan terlalu banyak modal dalam satu perdagangan atau memindahkan stop loss nih biasanya. Salah satu contoh yang sering dilakukan biasanya menggunakan ukuran lot yang besar ya tanpa mempertimbangkan drawdown atau memasuki market tanpa stop loss. Nah, untuk solusinya teman-teman harus terapkan resiko maksimum, misalnya 1 atau sampai 3% per transaksi. Harus patuhi risk reward ratio plan trading di awal ya teman-teman, dan hindari emosi saat bertrading. Nah, itu ya teman-teman 5 kesalahan umum yang sering dilakukan oleh trader saat menggunakan teknik SMC atau Smart Money Concept. Memahami kesalahan ini dan menghindarinya itu adalah langkah yang penting ya untuk menjadi trader yang lebih profesional tentunya. Dan itu dibutuhkan yang namanya praktik, konsisten, dan disiplin, dan selalu evaluasi berkelanjutan akan membantu teman-teman meningkatkan performa trading teman-teman sendiri dalam memanfaatkan teknik Smart Money Concept. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video materi kita kali ini dari awal sampai akhir. Tentunya semoga membantu dan bermanfaat. Buat teman-teman yang ada punya pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tolong bantu subscribe. Jangan lupa juga untuk share link video ini sebanyak-banyaknya agar kita bisa saling memberikan manfaat tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam sukses, dan salam profit konsisten selalu. Bye-bye.